Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai heuristic searching atau pencarian dengan menggunakan heuristic method, fungsi heuristik, yaitu yang berikutnya adalah yang kita sebut dengan simulated annealing. Jadi ide dasar dari simulated annealing itu adalah proses pembentukan dalam logam ya. Jadi annealing itu artinya memanaskan kemudian mendidihkan. Jadi kalau kalian pernah melihat proses pembentukan logam, terutama besi gitu ya. Jadi besi itu sebelum dibentuk dia itu akan dipanaskan sampai titik tertentu, kemudian meleleh, kemudian nanti didinginkan. Jadi annealing itu adalah proses memanaskan kemudian mendidihkan pada saat pemrosesan logam. Ya, di mana proses itu dilakukan secara berangsur-angsur untuk membentuk dari cairan itu, di mana dia kemudian nanti berangsur-angsur berubah menjadi bentuk lebih padat seiring dengan penurunan temperatur. Jadi ide dari proses yang kita sebut dengan algoritma simulated annealing itu adalah dengan melihat disimulasikan dari teknik yang disebut dengan annealing. Oke. Jadi simulated annealing sendiri ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana perubahan keadaan atau suatu kondisi ke kondisi yang lainnya itu membutuhkan ruang yang sangat besar, sangat luas. Ruang keadaannya itu sangat besar, sangat luas. Misalkan perubahan gerakan, di mana perubahan gerakan ini melibatkan yang disebut dengan permutasi pada permasalahan traveling salesman problem. Jadi untuk permasalahan traveling salesman problem yang membutuhkan kota yang sangat besar, jadi misalkan bisa 10, 20, 30 kota yang harus dilewati, ini berarti ruang keadaannya cukup besar. Kenapa? Karena kombinasi antara 30 kota dari 4 kota aja tadi kemarin yang saya jelaskan itu ada 24 kan, 24 kemungkinan. Nah, kalau 10 itu udah berapa dihitungannya. Nah, ini kalau sampai lebih dari 10, bahkan bisa sampai 100 itu maka jumlah state-nya, jumlah keadaannya itu sangat besar, sangat luas. Sehingga kalau kita harus selesaikan dengan metode generate test and generated, kemudian generate and test, atau menggunakan teknik seperti hill climbing, nah itu kita perlu menggambarkan pohonnya itu dengan sangat besar juga. Nah, untuk mengatasi keadaan yang seperti itu, maka kita bisa menggunakan teknik yang disebut dengan simulated annealing. Oke, nah dalam teknik simulated annealing ini ada beberapa parameter atau variabel yang sangat menentukan. Yang pertama adalah neighbor, tetangga. Nah, yang dimaksud tetangga di sini itu adalah perubahan. Jadi perubahan dari kondisi yang saat ini menjadi kondisi yang berikutnya atau kondisi sebelumnya gitu ya. Itu dia berperan dari kondisi sebelumnya, kondisi saat ini berperan untuk pembentukan perubahan pada saat menentukan solusi yang sekarang. Jadi itu. Nanti akan saya tunjukkan apa itu yang maksud dengan neighbor atau tetangga. Lalu yang berikutnya adalah gain. Ya, gain itu perubahan ya. Perubahan, selisih perubahan misalnya.
Jadi kan tadi annealing itu kan perubahan dari panas menjadi dingin secara perlahan. Maka kita membutuhkan berapa sih perubahan yang dibutuhkan, ya. Berapa kecepatan perubahannya itu yang disebut dengan G. Kemudian temperatur, yaitu tadi temperatur itu turun secara perlahan yang diatur dengan G. Lalu yang berikutnya adalah dalam pemrosesan dengan teknik simulated annealing ini ada proses yang kita sebut dengan pembangkitan bilangan random. Jadi nanti kita lebih banyak menghasilkan bilangan-bilangan random yang nanti akan digunakan untuk menentukan langkah yang berikutnya. Nah, seperti apa teknik simulated annealing traveling salesman problem ini saya akan berikan gambarannya dulu, bentar ya. Oke, saya nggak akan menjelaskan yang ini dulu, nanti saya akan memberikan contohnya dulu. Misalkan ada sebuah problem traveling salesman, ya, problem traveling salesman yang dia harus melewati 6 kota di sini, 6 kota, dengan tidak semua kota terhubung. Di sini dilihat tidak semua kota terhubung. Tapi dia harus melewati semuanya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita gambarkan hubungan antar kota di sini dan jaraknya atau misalkan cost-nya itu digambarkan misalkan dengan menggunakan matriks yang seperti ini. Matriks ini adalah matriks simetris di mana baris dan kolomnya ini mewakili nama kota atau nomor dari kota. 1, 2, 3, 4 berarti ini 1, 2, 3, 4 mewakili kotanya. Demikian juga yang kolomnya sampai dengan 7. Di mana pada diagonalnya di sini pasti bernilai 0. Ini menunjukkan bahwa cost untuk menempuh dari kota 1 ke kota 1 itu nilainya adalah 0. Ya kan kalau kota itu ke kota itu sendiri kan tidak ada biaya. Kemudian angka 3 di sini ini menunjukkan bahwa biaya yang dibutuhkan dari kota 1 ke kota 2 ini nilainya adalah 3. Biayanya adalah 3. Jadi kalau pada soal sebelumnya ditulis di sini gitu. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk matriks. Jadi 1, 2, 3, 1 ke 3 itu 4. Kemudian 1 ke 4 di sini 5. Nah, kemudian yang di sini apa Bu? Kebalikannya. Artinya kalau 1 ke 2 itu 3, maka 2 ke 1 juga 3. 2 ke 1 juga 3. Jadi dia bentuknya simetris. Nah, kemudian di sini ada juga sebuah nilai M. M ini sama seperti kalau contoh yang algoritma A itu adalah sama dengan faktor ini. Jadi bilangan yang besar sekali. Misalkan kita beri aja nilai yang jauh lebih besar dibandingkan nilai-nilai yang ada di sini. Misalkan di sini rata-ratanya di bawah 10, ya kita beri nilai 100 atau 1000. Ya, artinya apa? Bahwa kalau di sini nilainya itu adalah tak terhingga, itu artinya kota 1 dengan kota 5 itu tidak terhubung secara langsung. Tidak terhubung secara langsung. Kota 1 dengan kota 5 tidak terhubung secara langsung. Ya. Sehingga di sini M, 1 dengan 6 juga tidak terhubung langsung, diberi M, 1 ke 7 ini juga tidak terhubung langsung. Nah, ini problemnya, ya. Problemnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan problem ini dengan menggunakan simulated annealing? Yang pertama, kita perlu inisialisasi besaran temperatur awal. Besaran temperatur awal, itu misalkan kita set T-nya adalah 50. Nah, kemudian
dilakukan pendinginan secara berangsur-angsur. Jadi istilah annealing itu kan panas, kemudian didinginkan secara berangsur-angsur. Nah, gainnya itu berapa? Gainnya itu adalah 10%. Artinya dia nanti akan berangsur-angsur turun 10% dari nilai awal. Nilai awal 40, 10%, berkurang 10%, berkurang 10%, berkurang 10% sampai dengan benar-benar dingin dengan suhu 0. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita definisikan terlebih dahulu. Nah, kemudian di awal kita harus menentukan jalur mula-mula. Jadi terserah. Nah, misalkan kita ambil jalur mula-mulanya itu adalah 1476325. Nah, ini 1476 325. Misalkan seperti ini. Ini kita ambil saja sembarang, ya, sembarang. Ini belum tentu optimal. Yang penting jalurnya ini ada, ya. Ini kita tentukan secara mula-mula. Di mana jumlah kota NC di sini itu artinya number of city, jumlah kotanya itu sama dengan 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian kita tetapkan inisialisasi maksimum iterasi. Maksimum iterasi itu bahwa proses itu sebelum mencapai 0 misalkan dibatasi, dia jumlah iterasinya maksimumnya adalah 100 kali NC. NC-nya atau jumlah city-nya itu adalah 7, maka maksimum iterasi nanti proses iterasi berulangnya itu tadi kita batasi sampai 700 iterasi saja. Jadi kalau sudah lebih dari sudah mencapai 700, meskipun itu belum benar-benar kondisi pendinginannya tercapai, maka dia juga harus berhenti. Tapi ada juga maksimum sebuah nilai parameter untuk menentukan berhenti juga. Jadi berhenti itu bisa dari jumlah maksimum iterasi, juga bisa dari jumlah kesuksesan. Nah, jumlah kesuksesan ini kita bisa tentukan maksimum sukses itu artinya jumlah keberhasilan, ya, kesesuaian itu bisa kita tetapkan dengan nilai 10 kali jumlah kotanya, yaitu 70. Gitu, ya. Nah, kemudian mula-mula kita set suksesnya 0. Jadi kan maksimum suksesnya itu 70, tapi kita mulai dari nilai mula-mulanya adalah 0. Oke. Nah, setelah itu ini adalah inisialisasi. Jadi kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk mendapatkan L baru. Nah, bagaimana cara mendapatkan L baru? Ini cara mendapatkan L baru. Untuk mendapatkan L baru, nah ini, caranya adalah ini. Jadi, proses untuk mendapatkan jalur baru atau L baru, itu adalah langkahnya seperti ini. Penentuan lajur baru. Ini ya. Pertama, misalkan jumlah kota yang kita kunjungi adalah NC. Kemudian kota itu kita simpan dalam array, ya, array yang kita sebut L. Langkah pertama kita bangkitkan dua bilangan random. Ya, dua bilangan random yang nilainya antara 1 sampai dengan NC. Jadi kalau tadi 7 ya berarti kita bangkitkan bilangan random antara 1 sampai dengan 7. Oke.
Misalkan kedua bilangan itu kita dapatkan N1 dan N2. Dengan kondisi bahwa N1-nya itu harus lebih kecil dari N2. Jadi kita membangkitkan dua bilangan random, misalkan 1 sampai 7, oh ketemu 2 sama 5. Berarti N1-nya 2, N2-nya 5. Jadi misalkan hasil bilangan randomnya 3 dengan 7 ya berarti N1-nya 3, N2-nya 7. Oke. Nah, setelah itu kita susun larik baru atau dummy ya, dummy larik atau dummy array yang kita sebut dengan depan, tengah, dan belakang. Depan, tengah, dan belakang. Ini adalah sebuah array. Ya, sebuah array. Di mana array yang depan itu adalah array dari kota-kota yang ada di L ini tadi. Mulai dari L1 sampai dengan Ln-1. Jadi kan tadi kita menentukan ada bilangan random yang kita dapatkan. Jadi kalau misalkan N1, N2-nya itu 2 dan 5, maka di sini kita akan dapatkan depan itu adalah L1 sampai dengan L2 dikurangi 1, berarti L1. Di sini hanya L1 saja. Kemudian tengahnya itu adalah mulai dari L2 sampai dengan Ln2. N2-nya adalah 5. Ya, L2 sampai dengan L5. Sedangkan yang belakang itu adalah L2 tambah 1 berarti L6 sampai dengan L yang terakhir, L7. Kalau misalkan di sini 7 ya. Saya memberikan contoh di sini 7. Seperti itu. Nah, setelah itu ini kita dapatkan 3 larik, 3 array, depan, tengah, belakang. Langkah berikutnya adalah kita membangkitkan bilangan random R, di mana R-nya kurang, bilangan random R ini nilainya antara 0 sampai dengan 1 ya. Bilangan random ini berbeda dengan bilangan random ini tadi. Jadi bilangan random bentuknya berupa desimal atau real ya. Misalkan R-nya itu diperoleh kurang dari 5, maka kita akan menggunakan aturan ini, bahwa kita akan dapatkan larik depan baru, itu sama dengan larik depan, tengah baru itu sama dengan tengah, tapi dibalik urutannya, dan belakang baru itu sama dengan belakang. Nah, kita nanti akan mendapatkan jalur baru, itu adalah urutannya depan baru, tengah baru, diikuti dengan belakang baru. Sedangkan kalau R-nya itu lebih besar sama dengan setengah, maka kita create lagi sebuah array dummy, array ya dummy, sebut saja namanya temporary atau sementara, di mana temporary ini isinya adalah larik depan diikuti dengan larik belakang. Nah ini agak panjang ini, ada tambahan lagi. Misalkan isi dari larik dummy itu adalah n elemen, maka kita membangkitkan lagi bilangan random. Boleh ya. Jadi bilangan random R antara 1 sampai dengan N. Jadi misalkan hasil depan tambah belakang ini misalkan ya. Ini tadi kan 1, kemudian belakang itu ada 6, 7. Berarti ada 3 ya. Nah, misalkan di sini ada 3 nilai. Nah, kemudian berarti kan ada 3 elemen. Maka kita bangkitkan lagi bilangan random R yang nilainya antara 1 sama dengan N. Misalkan kita dapatkan hasilnya 2. Maka depan baru itu sama dengan nilai dari sementara atau dummy atau temporary ini tadi. Mulai dari 1 sampai dengan 2. Jadi sama dengan bilangan randomnya ini. Nah, sedangkan yang tengah baru itu adalah tengah. Nah, belakang baru itu kita ambil dari sisa yang sementara ini tadi.
Tadi kan sudah diambil antara 1 sampai 2, nah sisanya itu yang ketiga sampai dengan yang ke M. Itu kita ambil sebagai belakang yang baru. Kemudian kita susun menjadi depan, tengah, belakang. Nah ini cara penentuan jalur baru kalau kita menggunakan simulated annealing. Jadi agak berbeda dengan yang ini tadi ya. Kalau yang ini tadi untuk menentukan jalur baru, kita bisa mengkombinasikan saja. Misalkan dengan operator. Nah, kenapa nggak mungkin menggunakan ini? Kalau jumlah kotanya itu ada 100-an misalkan, ini berapa ini operator yang kita butuhkan? Ini sangat tidak memungkinkan. Ya. Sangat menyulitkan. Makanya untuk menentukan lajur baru ini kita menggunakan teknik yang di sini. Ya. Ini tujuannya kenapa kita menggunakan ini ya. Nah, contohnya. Misalkan kita punya jalur yang akan kita update jalur barunya mula-mula adalah seperti ini. Ini NC-nya 12, jumlah kotanya 12. Ya. Kemudian kita bangkitkan bilangan random antara 1 sampai 12. Misalkan kita dapatkan bilangan random itu 4 dan 10. Berarti N1-nya 4, N2-nya 10. Ini misalkan ya. Misalkan ya. Jadi namanya pembangkitan bilangan random ya tergantung sistemnya ya. Bergantung hasil generate random. Nah, sehingga kita akan dapatkan, kita akan menyusun L ini kita susun menjadi 3 larik, depan, tengah, belakang. Di mana depan itu antara ya larik ini kita hitung mulai dari 1 sampai dengan N1 dikurangi 1, berarti sama dengan 3. Sampai dengan 3. Berarti ini. 1, 2, 3. Ini kita ambil sebagai bagian depan. Nah, kemudian mulai dari N1 sampai dengan ya, N1 sampai dengan N2. N1 sampai dengan N2, N2-nya kan 10. Berarti kan ini 1, 2, 3. N1-nya tadi 4, berarti ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti ini. Nah, ini kita ambil sebagai larik tengah. Nah, sisanya berarti N2 plus 1, berarti bilangan yang ke-11 dan bilangan yang ke-12, itu ini, berarti yang 11, 12, ini kita ambil sebagai larik yang belakang. Jadi pembagian ini sangat tergantung pada ini ya. Oke. Langkah selanjutnya kita bangkitkan bilangan random. Misalkan, ambil aja bilangan randomnya itu 0,4 dapatnya. Kita kan kurang dari setengah. Ya, bilangan random. Ini nanti banyak pembangkitan bilangan random. Jadi kita banyak membangkitkan bilangan random. Maka ya, kita akan dapatkan depan baru itu sama dengan depan yang lama, tetap maksudnya. Nah, tengahnya itu sama dengan tengah yang lama, hanya dibalik urutannya. Kalau sebelumnya 9, 11, 2, 5, 1, 7, 8, dibalik urutannya menjadi kebalikannya. 8, 7, 1, 5, sampai dengan 9. 8, 7, 1, 5, 2, 11. Sedangkan bagian yang belakangnya tetap 12. Nah, kita berikutnya akan dapatkan L barunya atau jalur barunya itu adalah ini, tinggal nyusun aja depan itu ini ya, taruh di depan, tengah taruh di tengah, 8, 7 sampai dengan 9 ini tengah,
Jadi ini depan, ini tengah, dan yang terakhir 12/10 adalah belakang. Nah, gitu. Nah, bagaimana kalau bilangan random R ini lebih dari setengah? Beda. Kalau dia lebih dari setengah, maka kita buatkan array temporary, sementara. Nah, di mana array temporary ini isinya sama dengan depan ditambah dengan belakang. Jadi di sini kan depannya 436, belakangnya 12/10. Ini kita gabung jadi satu. Jadi ini depan, ini belakang. Nah, jumlahnya berarti ada berapa? Jumlahnya ada 5. Nah, sekali lagi kita bangkitkan sebuah bilangan random antara 1 sampai dengan 5. Misalkan hasilnya 2. Misalkan saja ya. Misalkan kita dapatkan hasilnya 2, maka kita dapatkan depan baru itu sama dengan nilai sementara ini. Jadi yang kita ambil adalah sementara ini, itu mulai dari bilangan yang pertama atau komponen yang pertama sampai dengan komponen yang ke bilangan yang terakhir. Berarti kedua kan? Berarti ini yang kita ambil sebagai depan. Itu. Sisanya kita ambil sebagai bagian belakang. Yang bagian tengahnya tetap seperti yang di sini. Kemudian L barunya kita susun sama di sini depan, tengah, dan belakang. Ini maksudnya 10%. Ini kita dapatkan L baru. Ini cara menentukan L. Oke ya. Nah, sekarang kita terapkan di sini tadi. Nah, caranya sama. Misalkan tadi kita dapatkan lamanya ini ya, lamanya ini jumlah C-nya 7. Maka kita bangkitkan bilangan random antara 1 sama 7. Misalkan dapatnya 3 dan 6. Maka kita dapatkan depannya jadi 1, 4. Ya, 1, 4. Kemudian 3 sampai 6, 3 sampai 6 itu menjadi tengah dan 5-nya ada di belakang. Nah, kemudian kalau misalkan bilangan randomnya didapatkan 0,3 berikutnya, maka langsung saja kita dapatkan ini 1, 4 tetap, yang ini kita putar, 7, 6, 3, 2 menjadi 2, 3, 6, 7. Yang ini tetap. Nah, kita dapatkan susunan L barunya adalah ini. 1, 4, 2, ini 1, 4, 2, 3, 6, 7, dan 5. Nah, setelah ketemu L baru, langkah berikutnya adalah kita hitung panjang L baru. Dari mana cara menghitungnya? Yaitu tadi 1, 4, 2, 3, 6, 7, 5. Sini. 1, 4, kemudian 2, 3. Nah, 1, 4, 2, 3. Saya gunakan pakai warna beda ya, biar kelihatan. Biru. Jadi jalur baru itu kan 1, 4, 2, 3. Nggak usah merhatikan ada garis atau enggak ya. Kemudian 1, 4, 2, 3, 6, 7, 5. 4, 2, 3,
6, 7, 5. Nah, totalnya berapa ya? Kita lihat 1 ke 4 ini berapa? 5. Kemudian 4 ke 2, 4 ke 2, 4 ke 2, ini ternyata kan nggak ada jalur. Berarti M itu diwakili dengan nilai yang besar sekali, yaitu 100. Jadi ini 100. 5, 100, kemudian 2, 3, 2 ke 3 itu 2. Ya, kemudian 3 ke 6, 3 ke 6 itu 6. Ya. Kemudian 6 ke 7, 6 ke 7 itu 3. Dan terakhir 7 ke 5. Ya, 7 ke 5 karena nggak ada jalur, maka dia sama dengan M, berarti sama dengan 100. Nah, ini kita jumlahkan semua. Jadi 5 tambah 100 tambah 2 tambah 6 tambah 3 tambah 100. Nah, seperti itu. Ketemu di sini hasilnya 216. Nah, selanjutnya setelah ketemu panjang ini, bangkitkan lagi. Kita bangkitkan sebuah bilangan random real antara 0 sampai dengan 1. Ya. Misalkan kita dapatkan R-nya 0,6. Nah, sekarang kita akan menghitung ini menggunakan rumus. Nah, ini rumus ini. Eksponen. Nah, jadi eksponen itu adalah sama dengan minus panjang dikurangi minimum panjang jalur dibagi dengan T. T-nya tadi adalah temperatur. Jadi pada saat kita mulai di sini kan temperaturnya adalah mula-mula temperaturnya 50. Jadi temperaturnya 50. Panjangnya itu adalah 216. Nah, minimum panjang jalur ini kita hitung dari berapa sih kira-kira panjang minimal untuk yang kita bisa dapatkan kalau kita menggunakan ini. Ya, jumlah minimalnya berapa? Nah, kita dapatkan jumlah minimalnya itu adalah 31. Minimum panjang jalur ini kita hitung. Minimum panjang jalur itu adalah minimum panjang jalur ini sama dengan panjang jalur dari mula-mula. 1, ini kan yang panjang mula-mula kan 1, 4, 7, 6, 3, 2, 5. Saya gunakan mana itu? 1, 4, dan 4 ya. 1, 4, kemudian 7, 1, 4 kan 5 ya. 1, 4, 5, 1, 4. Ini terus bentuk waktu ini. 1, 4, kemudian 7. Jadi 4 ke 7, 4 ke 7 itu ini. 4 ke 7, 7 ini. 7. Kemudian 7 ke 6, 7 ke 6, 3, ini kan 7 ke 6, 3, dan seterusnya. Ya, jadi minimum panjang jalur itu sama dengan nilai panjang jalur pada saat sebelum berubah. Jadi karena kita mula-mula mendeklarasikan panjangnya adalah jalurnya adalah ini, maka ini yang kita hitung.
gitu, menjadi nilai dari minimum panjang jalur. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke sini, ini kita masukkan E pangkat minus, ini pakai eksponen ya. Jadi kalau di kalkulator itu ada E pangkat min X gitu ya. Nah ini, kalau di kalkulator pakai ini. Kalau di Excel itu pakai eksponen. Eksponen pangkat minus bla 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 bla. Bukan pangkat ya, kalau eksponen dia dalam kurung. Nah nilainya minus sekian-sekian, itu yang kita dapatkan di sini. Pangkatnya. Jadi panjangnya itu adalah 216 dikurangi 31. 31 tadi adalah ini. Sedangkan panjang barunya nilai ini ya, dibagi dengan 50. 50 itu nilai dari T mula-mula. Nah, misalkan ketemu seperti ini. Nah, sekarang kita lihat R itu adalah 0,6. Ternyata R itu nilainya lebih besar dari ini. Nah, karena R ini lebih besar dari 0,0247, maka L baru tetap. Artinya kita tidak merubah nilai L baru tadi menjadi ini. Nah, itu. Jadi L-nya tetap menggunakan L yang sebelumnya, 147. Jadi meskipun kita sudah mengenerate ini, meskipun kita sudah mengenerate jalur baru, tapi tidak selamanya jalur baru itu dipakai. Ya, tergantung ini, tergantung statement ini. Jika ini R-nya itu lebih besar, baru kita gunakan jalurnya sama jalur. Ya. Ya, jadi kalau L-nya ini memenuhi, maka kita baru menggunakan jalur yang kita dapatkan di perhitungan jalur baru. Nah, karena di sini dia tidak memenuhi, ini kan harusnya R itu lebih kecil dari ini. Nah, R-nya di sini 0,6. Maka jalurnya tidak tetap. Begitu. Nah, sehingga kita dapatkan panjang jalur ya. Nah, kapan ini berhenti? Di sini dengan menghitung panjang jalur juga. Ya. Jika panjang jalur kurang dari minimum panjang jalur, maka minimum panjang jalurnya dirubah. Kemudian sukses ditambah dengan sukses ditambah 1. Ya, jika panjang jalur kurang dari minimum panjang jalur. Nah, ini enggak kan? Panjang jalur. Nah, di sini panjang jalur 216, minimum panjang jalur 31. Ini tidak lebih kecil atau lebih besar. Maka minimum panjang jalur tetap dan suksesnya juga tetap. Jadi belum sukses. Nah, kemudian kita ulangi lagi dengan mengupdate T. T-nya kita turunkan 10%. Jadi kalau sebelumnya itu 50, ada penurunan 10%, jadi tinggal 45. T-nya diturunkan jadi 45. Lalu diulangi lagi prosesnya dengan menggunakan iterasi yang kedua. Jalur yang dipakai mana tetap. Jalurnya tetap yang ini. Hanya nanti kan di random lagi. Belum tentu hasilnya tetap. Dan ini juga belum tentu tetap terkandung hasil. Jadi ini terlalu memang simulated annealing ini bisa dikatakan prosesnya sangat bergantung pada bilangan random. Ya, seperti itu. Ini, nah, kira-kira nanti untuk ujiannya ya seperti ini nanti. Jadi ada
ada matrik gitu ya, yang berupa random matrik yang menunjukkan kota-kota. Nanti kamu diminta untuk melakukan proses simulated. Nah, kalau mau melihat seperti apa contoh dari proses simulasi untuk simulated annealing bisa dilihat di sini. Ini adalah problem traveling salesman problem di Amerika ya. Jadi ada 48 state yang dia harus lalui. 48. Ini melihat prosesnya sampai didapatkan yang paling minimum. Perhatikan di sini ada penurunan temperatur sampai 0. Dimulai dari temperaturnya di sini di set lebih dari 1000 ya, karena biasanya mereka menggunakan Fahrenheit. Kemudian iterasinya di sini bisa dilihat hitungannya. Nah, ini perhitungan jaraknya, dia semakin berkurang. Temperaturnya juga semakin berkurang. Yang iterasinya yang bertambah. Jadi ini prosesnya. Nah, ini proses iterasi, dia temperaturnya akan terus menurun. Kemudian di sini distance-nya juga semakin menurun sampai kondisinya tidak berubah lagi. Nah, inilah yang disebut dengan simulated annealing. Dengan kamu melihat prosesnya seperti ini. Jadi mulainya random seperti ini. Nah, nanti akan tersusun sampai diperoleh semua kota bisa dilalui dengan jalur yang maksimal. Oke, ini gambaran dari simulated annealing. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi nanti untuk soalnya bentuknya nanti akan seperti ini dan kalian sudah langsung ditentukan berapa bilangan randomnya, jadi tidak perlu menentukan bilangan randomnya. Ini nanti data randomnya, matriknya nanti akan berbeda-beda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.